Sebetulnya awalnya, awal pertama kalinya waktu SMP, saya bikin prakarya lampu flip-flop. Tahu lampu flip-flop? Ada 2 lampu, kelap-kelip, ganti-ganti. Itu satu malam kita tongkrongin. Ini kenapa lampu bisa beda kelap-kelip, pindah-pindah gitu kelap-kelipnya ya. Semalaman. Sejak itu saya tertarik sama elektronika gitu. Jadi awalnya kayak gitu. Terus waktu SMA kelas 1, sebetulnya saya ada 2 bidang sekaligus. Bapak saya tuh dulunya hobi pesawat terbang lah, sempat jadi TNI AU. Jadi saya sempat bikin pesawat layang panjangnya 1,5 meter, gambar sendiri di meja modeling, aeromodeling, gambar di sini meja gambar sampai terbang. Jadi saya dunianya ada aeronautika juga, tapi ada dunia yang satu ini. Udah gitu kelas 1 SMA saya beli buku membuat pemancar sendiri. Terus di situ ditulis kalau mau dengerin orang-orang yang pada suka bikin pemancar sendiri ada di SW. Saya dengerin tuh di SW pada ngobrol. Udah mulai tahu ya denger doang kan. Akhirnya kelas 2 SMA teman saya ada yang bilang, "No, ini kakak saya punya sampah-sampah bekas-bekas dia ngoprek. Dia udah pergi ke Amerika. Mau diambil kagak?" Ya saya ambil lah. Tapi zaman dulu kan bukan transistor ya, tabung. Jadi saya ambil tabung bekas nih. Saya rakit jadi pemancar. Jadi kelas 2 SMA saya bikin pemancar sendiri dan pada saat yang sama saya bikin pesawat layang. Tapi kelas 3 SMA bapak saya bilang, saya tadinya mau masuk mesin penerbangan sih, mau ngikut Habibie. Hampir. Bapak saya bilang, waktu itu juga saya mulai belajar komputer, bisa programming tuh. Itu tahun 79 ya. Nah, waktu itu bapak saya bilang, kamu masuk ke elektro aja, masa depannya lebih gede. Nah, udah saya masuk situ. Waktu di elektro, saya ujian orari. Jadi saya anggota orari nge-break on air. Terus waktu itu mulai, anak-anak kan pada ngomong doang. Wah, saya kan punya dunia komputer juga kan, saya bisa programming. Ini menarik kayak komputer disambungin ke radio nih. Nah, waktu itu di Unpad ada pameran komunikasi dengan peralatan radio yang ada, saya sambungin radionya ke komputer. Dengerin kantor berita. Pada waktu itu kantor berita kan ngirim pakai komputer tuh, radio teletype ya, ngirim beritanya. Di situ langsung saya dapat berita Amerika ngebom Libya tuh. Langsung saya print kasihin ke pikiran rakyat kemana-mana nih. Wah, ini ada berita baru lu belum pernah tahu nih gitu. Wah menarik nih. Mulai saya belajar nyambungin komputer ke radio. Akhirnya kita bikin, kalau lihat sejarahnya internet Indonesia, internet pertama kali kan pakai radio, pakai walkie-talkie kan. Itu jadinya. Sejak itu saya mulai masuk ke internet, belajar sendiri semua. Saya sendiri. Ke ITB Pak ya? Enggak, itu udah di ITB tuh. Oh, udah di ITB. Di ITB waktu Unpad itu saya mahasiswa ITB. Waktu S2 S3 saya itu belajarnya bukan dunia ini sebetulnya. S2 saya bikin laser buat fiber optik. Terus S3 saya bikin IC buat, jadi saya elektronika banget sih sebenarnya. Cuman di sisa waktu saya S2 S3 saya ngutak-ngatik walkie-talkie saya supaya bisa on air nge-break sampai ke Indonesia, pakai walkie-talkie, pakai internet buat antar amati radio. Jadi ada 2 ilmu sekaligus saya belajar. Cuma pas balik ke Indonesia, ilmu bikin laser, bikin satelitnya kan susah di Indonesia ya, nggak ada industrinya. Akhirnya yang hidup yang ini, gitu sampai sekarang. Dan sekarang akhirnya saya juga banyak nulis, dorong teman-teman buat bikin satelit. Akhirnya kita punya 4 satelit. Indonesia nyolder dan nerbangin 4 satelit ya. Nyolder sendiri loh. Kalau Palapa kita nggak nyolder. Kita berhasil nyolder 4 satelit. Palapa A1, A2, A3 sama Surya Satelit 1. Jadi ada 2 sisi ya. Dari sisi ilmu, ini ilmu yang menarik sekali, cuman orangnya harus orang geek gitu. Geek itu apa ya? Orang gila, orang yang suka banget. Nah sebenarnya anak-anak kita bisa kayak gitu, cuman harus masuk dalam lingkungan yang kondusif. Pertanyaannya, tahu nggak pusatnya hacker di Indonesia yang di bawah 18 tahun ya? Hacker muda di bawah 18 tahun di Indonesia di mana? Bisa nebak nggak? Bandung. Salah. Jogja. Salah. Nggak bisa nebak pada. Orang mikir bahwa Bandung, Jogja, Jakarta, Semarang apa kondusif, enggak. Yang paling kondusif Malang. Pusatnya hacker Indonesia ada di Malang dan itu anaknya jago-jago.
Ada 3 SMK langsung di situ. Ada SMK Telkom, SMK 7, SMK 9, apa berapa. Tapi yang paling jago Telkom. Dan mereka juara hacking. Tapi ya yang menarik, kota itu bisa kondusif. Saya tiap kali ngomong sama teman-teman yang lain juga, pasti nunjuk ke Malang semua tuh. Jadi mereka emang suka kumpul, dan waktu itu Plaza Telkom ngasih free wifi dan tempat mereka nongkrong. Jadi orang di situ. Jadi harus ada kayak gituan lah. Difasilitasi. Mereka kan fakir bandwidth semua ya. Sama fakir listrik kan. Ya udah dikasih listrik, bandwidth, nongkrong. Dan jadi orang. Nah, kalau kita lihat track record kita juga, kan ada kayak Hall of Fame segala macam ya di internet. Orang Indonesia juga banyak yang jago-jago sih. Gitu. Tapi Rusia dahsyat. Hacker nggak akan mau ngebuka. Jadi kalaupun bocor, dia nggak akan ngebuka bahwa itu bocor. Ini cerita, jadi kejadiannya gini. Pada suatu hari ada teman-teman hacker lapor ke saya, Pono, ini websitenya polisi jebol nih. Ini harus dibenerin. Saya koordinasi sama Kominfo. Kominfo, website polisi jebol. Kominfo koordinasi sama Polri dong. Polri, website Anda jebol nih. Udah gitu, Polri reaksinya gini, waduh minta maaf ya, kita nggak ada anggaran. Keren kan? Ya udah kita diem dong. 1,5 tahun kemudian keluar berita website polisi dihack sama anak SMA di Sidoarjo. Padahal kita 1,5 tahunnya udah tahu dia bakal jebol. Tapi dilaporin nggak mau bereaksi. Ya akhirnya hacker-hacker muda ini yang mungkin remnya masih blong, hack by siapa? Ya ditangkap tuh anak sih. Ya pasti gitu kan? Dia pengen narsis. Kebanyakan kayak gitu sih. Kalau yang senior pasti akan diem, nggak akan ngomong. Kalau kita mencintai sesuatu hal, itu jadi nggak susah. Kalau kita belajar dan dipaksa harus bisa, itu susah. Dan anak-anak tuh kadang-kadang nggak tidur belajar. Kalau mau ngopi, buku saya ada sekitar 10 tera. Silahkan kirim hard disk, saya kopiin, nggak usah bayar. Selipin duit buat ongkos kirim balik dah. Deh. Digojekin. Tapi anak-anak sekarang rata-rata ngirimnya 1 tera, 500 giga. Soalnya hard disk bekas, 500 giga 60.000 perak. Pada ngirim hard disk 60.000 perak. Oh no, kopi, gua kopi, kirim, gitu aja. Free, dah. Ya gitu. Jadi jangan khawatir, ilmu mah free lah. Yang susah niat buat baca. Yang pertama niat ya. Terus ikro baca. Terus kalau mau enak masuk ke komunitas sih. Kalau saya kebetulan dulu ada komunitas namanya, ya ada beberapa komunitas lah. Saya jadi moderator segala macam. Dulu kita masih pakai mailing list. Sekarang kan anak-anak pakai grup Telegram segala. Saya udah nggak kuat pakai HP, udah males banget. Soalnya HP juga suka disadap sama aparat. Jadi sekarang saya pakai Twitter. Jadi mereka berinteraksinya di situ. Karena produk lokal sudah tergerus oleh produk luar yang TKD-nya di atas 40%. Jadi produk lokal tersingkirkan. Salah satu yang bagus, yang hilang Axio, ya nggak hilang sih, masih ada tapi kecil banget. Polytron masih ada. Nah, kenapa saya sampai seperti itu? Ini urusan kedaulatan bangsa Indonesia. Pada saat kita pakai luar, pada saat kita tergantung keluar, pada saat itu kita dijajah. Kedaulatan kita terkoyak-koyak karena kita tergantung sama luar. Pada zaman dulu penjajahan dilakukan oleh bedil, pada hari ini penjajahan dilakukan dengan cara uang kita ditarik keluar. Contoh yang paling nyata adalah handphone. Nah, ini tantangan pada kita semua bahwa sebetulnya kalau kita bisa membuat sendiri, harga lebih murah. Kalau kita tergantung luar, ya devisa kita ditarik keluar dan konsekuensinya rupiah akan jeblok, jatuh. Dan saya berharap banget dengan ini kita bisa mandiri, kita bisa berdikari, pada saat itu kita bisa berdaulat. Penduduk kita 270 udah mendekati 300 juta. Ini adalah pasar yang besar. Seluruh dunia juga nyari pasar yang ini.
Bayangin seluruh dunia nyari pasar kini, pemerintah kita kok tidak ngelihat pasar kita sendiri. Tolonglah dibantu semua pabrik, manufacturer supaya bisa punya pabrik di Indonesia. Pabrik itu nggak gampang ya, kita perlu ekosistem untuk mendukung ini semua. Oke, saya kasih contoh nih. Sebelum tahun 2000 nih, tahun 97-98an ya. Sebelum tahun 2000, waktu itu saya jadi pendamping Departemen Kehutanan untuk beli walkie-talkie. Sesuatu yang biasa walkie-talkie. Saingannya ada dua, ada Philips sama Motorola. Motorola punya Amerika, Philips punya Belanda, dan pasti Motorola yang menang. Saya bilang sama Motorola, saya pendamping kehutanan Motorola, lu pasti menang lah, barangnya bagus. Saya minta sama kalian Motorola, bikin pabrik di Indonesia dong. Motorola ngomong gini langsung, nantang Motorolanya. Serius kamu ngomong, no? Serius, dengan PD-nya bangsa Indonesia serius. Oke, kita berangkat ke Malaysia. Berangkatlah saya ke Malaysia. Sampai ke Petaling Jaya, nih pabrik IC-nya dia. Habis ke Kuala Lumpur, Petaling Jaya, kita ke Penang. Ini pabrik HT-nya dia. Mereka punya pabrik Motorola di sana. Yang menarik buat saya bukan itu. Saya lihat pegawainya dong. Kalau kita mikir pabrik bule, berarti petingginya bule semua kan? Orang nomor satu, manajemen bule-bule, kita cuma jadi tukang jahit di bawah kan? Enggak. Dari yang paling bawah sampai paling atas, semuanya rambutnya hitam, orang Malaysia. Terus saya colek dong orang-orang itu. Kok kalian bisa kayak gini sih? Dari bawah sampai atas, Malaysia semua. Orang Malaysia ngomong gini, no, ini cerita 25 tahun. Selama 25 tahun, pemerintah Malaysia bikin ekosistem untuk menjaga itu semua supaya bisa tumbuh terus, bikin kebijakannya konsisten untuk dukung pabrik ini bisa hidup. Pabrik itu kan bukan sekedar pabrik ya. Jadi waktu orang Amerika ngomong sama saya, no, kita bikin pabrik, kita butuh jalan bagus. Kita butuh air bagus, kita butuh listrik bagus, kita butuh orang bagus. Oke lah, jalan mungkin kita bisa sekarang. Air mungkin kita bisa sekarang, listrik bisa sekarang, orang nggak bisa instan. Saya bilang sama orang Amerikanya juga, saya cuma bisa bikin 5 orang 1 tahun. Mereka butuh ratusan orang, kapan selesainya? Nah ini orang Malaysia bisa 25 tahun konsisten. Kalau kondisi kabinetnya seperti ini, tiap 5 tahun berubah, tiap 5 tahun kebijakan berubah, kita nggak akan punya suatu kebijakan yang bisa konsisten selama 25 tahun. Pada saat ini dilakukan, kita nggak akan pernah bisa bikin pabrik. Pada saat itu kita pasti terus akan dijajah. Jadi kita harus ngerubah pola republiknya sih sebenarnya. Dan seluruh dunia melirik Indonesia. Karena kan kita negara keberapa? Ketiga, keempat terbesar di dunia kan? Ya kalau satu orang beli nasi 10.000 itu berapa triliun itu? Itu baru nasinya, belum HP, belum jam aja berapa, belum tekstil, baju. Sekarang itu semua pindah semua ke Cina, itu yang dapat duit Cina semua. Semoga kita sadar, semoga pimpinan sadar. Dan bikin pabrik nggak sekedar bikin pabrik ya, kita harus bikin ekosistem di sekitarnya. Misalnya pabrik jam, kan nggak murni dia bikin jam doang kan. Nanti harus ada pabrik sebelahnya yang bikin karet jamnya, ada pabrik mana lagi bikin apanya gitu. Harus ada banyak pabrik nih supaya pabrik ini jadi. Terhubung satu sama lain dalam lokasi yang nggak jauh ya. Sekarang misalnya, kita pengen bikin pabrik HP di Indonesia. Lah, transistornya ada di Cina. Terus layarnya ada di Cina. Ini ada di Cina. Masa kita import semua dari Cina ke Indonesia? Kan nggak mungkin. Ini jujur, kejadian sama teman-teman saya, mereka orang Indonesia, bikin pabriknya di Cina. Sekarang. Karena lebih untung. Daripada di Indonesia yang malakin banyak, pusing urusan aturan, mending bikin di Cina. Ininya semua komponen deket. Udah, ngapain bikin Indonesia? Udah jadi baru dikirim ke Indonesia, lebih untung. Udah jadi di sana. Iya, mendingan kirim ke Indonesia udah jadi. Ngeri loh. Kayak kita menjajah diri sendiri akhirnya. Sebetulnya kalau secara umumnya gini lah, nggak harus teknologi ya. Kalau secara umumnya sih kira-kira gini, Anda harus belajar yang Anda suka dan harus jadi yang terbaik di yang Anda suka. Apapun itu. Nah, itu secara umumnya kayak gitu. Karena gini,
Kalau cuma kita belajar asal-asalan, asal lulus, nilai pas-pasan 70 gitu, pokoknya lewatin batas nilai itu, ya susah kita bersaing. Kalau kita mau hidup enak, bisa bagus, Anda harus yang jadi terbaik, itu yang satu. Nah, yang beda dengan teknologi kira-kira gini. Dengan teknologi, apapun yang Anda kerjakan menjadi lebih efisien, dampaknya menjadi besar. Nah, kalau dampaknya besar, rezekinya juga naiknya gede. Itu intinya sederhana itu. Jadi manfaat kita jadi banyak ke semua orang. Kalau manfaatnya banyak, rezekinya juga naik. Gitu. Syukur-syukur manfaatnya bukan hanya untuk orang Indonesia, Tapi untuk seluruh dunia. Soalnya kalau Indonesia rezekinya rupiah, kalau dunia rezekinya dolar, tinggal milih. Tapi anak-anak sekarang, anak saya yang paling bontot nih, dia ngomongnya bahasa Inggris. Sekolahnya mulai bahasa Inggris ya. Gitu. Ya mudah-mudahan ada yang lebih muda dari saya, kedepannya lebih bagus lah, nasib Anda lebih bagus daripada kita yang berjuang ini susah. Indonesia emas akan terjadi kalau semua orang pinter. Hari ini setiap tahun kita punya 6 juta anak masuk SD setiap tahun. Yang lulus jadi sarjana setiap tahun hanya 600.000 orang. Jadi hanya 10% bangsa Indonesia yang bisa jadi sarjana yang dijamin oleh sistem pendidikannya kita. Konsekuensinya 90% nggak akan jadi sarjana, 90% akan membebani yang 10% ini. Akibatnya yang terjadi apa? Indonesia cemas tadi, Indonesia akan ngedrop. Jadi ini harus merubah sistem pendidikan, Diknas harus merubah supaya masuk 6 juta, keluar 6 juta sarjana.